Nama saya Lila Hafni Wahdania dari kelas 3H dengan NIM 2001025 Prodi PGSD Universitas Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Haji Ihsana El Hulko, MPD. Penerimaan peserta didik baru yang bersistem zonasi. Konsep dasar. Peserta didik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pada dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di jalur dan jenjang tersebut. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha untuk mengawasi, melayani, dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga lulus. PPDB. PPDB adalah singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Dengan kemajuan dan tingginya minat pada siswa untuk meneruskan studi lebih lanjut dengan sistem online. Jika pada zaman dahulu siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftarkan dirinya dan memantau progres lebih lanjut. Namun, pada zaman sekarang dapat diakses secara online di rumah. PPDB sudah dilakukan secara online sejak beberapa tahun terakhir ini. Namun, belum semua wilayah dapat menerapkannya. PPDB berbasis online ini. Pengertian jalur sistem zonasi. Jalur sistem zonasi adalah jalur penerimaan siswa berdasarkan dari zona tempat tinggal. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut dengan Kemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 memberlakukan jalur sistem zonasi, jalur penerimaan. Tujuan sistem zonasi di sekolah. Yang pertama itu ada meletakkan akses pada pendidikan. Yang kedua, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Yang ketiga, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusi. Yang keempat, menghapus eksklusivitas dan diskriminasi. Dan yang terakhir, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Di sini ada gambar jadwal dan jalur PPDB di Kota DKI Jakarta pada tahun 2021-2022. Ada beberapa jalur PPDB pada tahun 2021-2022 ya. Yang pertama, jalur prestasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga zonasi, dan yang terakhir jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Di sini ada jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP, SMA, dan SMK. Kelebihan sistem zonasi. Yang pertama, bagi sekolah akan mendapatkan seorang guru yang berkualitas karena akan dilakukannya perpindahan guru dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya. Yang kedua, mendapatkannya penunjangan pada
pada kualitas pembelajaran guru dan kualitas sarana dan prasarana yang lebih baik. Bagi peserta didik, mereka akan terhindar dari kemacetan lalu lintas. Dan bagi orang tua, lebih mudah dalam memantau anaknya dalam belajar. Kekurangan sistem zonasi. Yang pertama, terkesan membatasi pilihan pada peserta didik. Mengingat bahwa tidak adanya penyebaran sekolah yang merata di seluruh daerah. Maka dari itu, banyak orang tua yang mengeluh akan sedikit pilihan yang sang anak untuk ambil. Yang kedua, membuat peserta didik tidak semangat dalam belajar. Sisi negatif yang langsung dirasakan oleh para peserta didik adalah selama ini ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik agar ia dapat masuk ke sekolah favoritnya. Yang ketiga, persaingan dan kompetensi peserta didik berkurang. Dengan adanya sistem zonasi, juga mengakibatkan persaingan antara peserta didik berkurang. Karena tanpa nilai yang bagus sudah bisa masuk sekolah favorit yang ia inginkan. Selanjutnya, jalur-jalur PPDB. Yang pertama adalah PPDB jalur prestasi. Pada jalur prestasi ini, penerimaan peserta didik memiliki kuota sebanyak 30%. Yang kedua itu jalur PPDB jalur afirmasi. PPDB pada jalur ini ditunjukkan bagi peserta didik yang ekonominya kurang mampu. Yang terakhir adalah PPDB jalur perpindahan orang tua atau tugas orang tua. Pada penerimaan peserta didik baru dari jalur perpindahan ini, kuota yang diberikan hanya 5%. Pada saat ini, jalur perpindahan kuota pada PPDB jalur ini dibuat lebih ketat atau diperketat. Solusi dari permasalahan pada PPDB ini adalah yang pertama, menerjemahkan tujuan dan sasaran agar sesuai dengan kondisi lokasi dari penerapannya sistem zonasi. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mensukseskannya program ini. Dan yang terakhir,